Sailillah, 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 habibana alwi, muntahal maqalib, sayyiduna Gauthul Mahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan la yarfatu wal 'amalan la yarfaq wa qurrat 'aynin la yanqati wa marfaqatan li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salli wa barik ala 'adada ma jara bil qalam adada ma kana wa adada ma yakun wa ala alihi wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bab anna hadhihi tariqatu tazkiyatin nufus. Bab hal ini menjelaskan tentang ini tariqah, hadhihi tariqah, yakni tariqatul qadiriyah wa syattariyatil qusasiyah. Tariqah yang dibangun, yang diasas oleh Syaikhul Qadir Jilani, juga pun tariqah yang diasas oleh Syekh Abdullah Asy-Syattar radhiyallahu ta'ala anhuma. Tariqatul tazkiyatin nufus adalah jalan metode tazkiyatin nufus, metode pembersihan jiwa, metode penyucian jiwa. Annahu yanbaghi laka ba'da taubah an tatakhalli 'an awsaf adh-dhamimati li'annaha najasatun ma'nawiyyatun. Annahu yanbaghi laka, pantas bagimu, sangat patut bagimu, ba'da taubati, setelah taubat, setelah engkau bertobat, an tatakhalli 'an awsaf adh-dhamimati, mengosongkan dirimu, anil awsaf adh-dhamimati, dari sifat-sifat mazmumah, dari sifat-sifat yang tercela. Li'annaha, sesungguhnya awsaf adh-dhamimah najasatun ma'nawiyah, adalah najis maknawi, najis yang sifat ma'nawiyah. La yumkinu, tidak mungkin atau perlu mendekatkan diri ila hadratil qudsiyah, pada hadrat yang suci, pada hadratil qudsiyah, kama la yumkinu tuqarrib najasati suriyati, seperti ketidakmungkinan mendekatkan diri kepada Allah bin najasati suriyati, dengan najis suriyat, najis yang zahiriyah, ilal ibadatil ilahiyati, kepada peribadatan ketuhanan. Falabusa, maka harus disaliki bagi orang yang bersuluk dalam ini tariqah, yang bersuluk dalam tariqah qadir wa syattariya, ayat syakiyah, harus menyucikan nafsu dirinya, menjinbin jami'ah, dari semua najis suriyah. Tariqah ini, tariqatul qadir wa syattariya, adalah suatu tariqah, suatu metode bagaimana kita bisa beribadah, bisa berubudiyah kepada Allah dengan benar. Yaitu yang pertama, setelah kita bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan dosa dan tidak mengulang dosa-dosanya dengan tekad yang bulat, mengosongkan diri kita dari sifat-sifat mazmumah, mengosongkan diri, menyucikan diri dari sifat-sifat tercela. Misalkan seperti riya,
Sabda Rasulullah SAW, "Inna riya syirkun." Sesungguhnya paling rendahnya riya adalah suatu kesyirikan. Inna syirkal khafi fi ummati. Sesungguhnya riya yang terjadi di umatku, di kalangan umatku, sesungguhnya syirik khafi yang terjadi di kalangan umatku, sabda Rasulullah, "Qad sawatil lail, kawatin namlati fi sawatil lail." Seperti jalannya semut yang kecil di waktu malam gelap gulita. Rawahul Abu Mas'ud Ad-Dailami. Berdasarkan hadis Imam Abu Mas'ud Ad-Dailami dalam kitab Al-Mus'ad Firdaus. Dari samar. Makanya riya masuk kategori najis ma'nawiyah. Juga pun hasad, dengki, merupakan najis ma'nawiyah yang sangat besar. Al-hasadu takul hasanat kama takul nar haqab. Dengki membakar kebaikan, membakar pahala-pahala nilai kebaikan, seperti membakarnya api pada kayu bakar. Hati-hati dengan sifat iri yang akan berbuat pada kedengkian. Oleh karena itu dituntut bagaimana kita seorang ahli thariqah mentazkiyatun nufus, menyucikan diri dari sifat dengki. Terus seperti sifat itu termasuk najis ma'nawi yang sangat besar. Kategori dalam Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin minal muhlikat, bagian dari hal-hal yang membinasakan diri. Al-kibr adalah sombong. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr." Tidak akan masuk surga apabila di dalam hatinya masih ada satu zarrah, masih ada satu atom daripada kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Bisa saja di zaman sekarang yang mayoritas sombong yang bersama dengan jabatannya, sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan jabatan yang dia sandang. Padahal jabatan dan kekuasaan semuanya itu adalah satu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kelak di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kedua, sombong bisa saja sombong dengan harta bendanya, sombong dengan materinya. Mayoritas orang-orang sekarang menyombongkan diri dengan harta bendanya, dengan harta yang melimpah, dengan materi yang melimpah, merasa dirinya lebih daripada orang lain, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, sehingga dirinya juga pun minta dihormati, disanjung oleh orang lain. Padahal harta juga pun adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tidak boleh menyombongkan diri dengan harta, karena suatu saat kelak Allah akan minta pertanggungjawaban dari mana dan dikemanakan harta tersebut. Terus yang ketiga, bisa manusia menyombongkan dengan ilmunya. Sabda Rasulullah SAW, "Min afatil ilmi khuyala." Di antara penyakitnya ilmu, orang yang berilmu adalah kesombongan. Orang yang berilmu, kalau menyombongkan diri, ada suatu tandanya, ada suatu alamatnya. Misalkan sabda Rasulullah SAW, "Man surra ayyuqaman nas lahu falyatabawwa maqdahu finnar." Hadis ini diriwayatkan oleh berbagai para sahabat, diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Mansurah, barang siapa yang bergembira, ayyukumun nas lahu, berdiri manusia lahu untuk menyambutnya, menyongsongnya, fal yatabawwa maqdahu finnar, maka ambillah kaflinnya di neraka. Di lain riwayat, fal yatabawwa baitahu finnar, maka ambillah rumahnya di neraka.
Jadi di antara suatu penyakit, di antara penyakit kesombongan bisa menimpa orang yang punya ilmu. Oleh karena itu, orang yang punya ilmu, jadi lebih ilmu agama, lebih ilmu akhirat, tidak pantas untuk menyombongkan diri. Karena walau bagaimanapun, ilmu adalah merupakan titipan daripada Allah, amanah daripada Allah, diamalkan atau tidak. Terus bisa manusia menyombongkan juga pun bisa dengan kekuatan kekekaran badannya, dengan kesehatannya, dan lain-lain. Juga pun yang hal yang paling aneh, sombong, merasa dirinya sombong, padahal dia tidak berilmu, padahal dia tidak kaya, padahal dia juga pun tidak punya apa-apa. Juga pun bisa sombong dengan nasabnya, punya nasab mulia, keturunan kiai, keturunan syekh, keturunan raja, keturunan bangsawan, bisa pun menyombongkan dengan nasabnya, bisa juga pun begitu. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut atau penganut Thariqatul Qadiriyah wa Syadhariyatul Qusasiyah, thariqah ini bertujuan untuk tazkiyatul nufus, membersihkan diri kita daripada kotoran-kotoran hati, di antaranya kesombongan. Termasuk di antara penyakit hati adalah mencintai dunia, mencintai dengan sangat dunia, berlebihan dalam mencintai dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya yang masyhur, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Kecintaan terhadap dunia adalah pangkal dari segala macam keluputan, segala macam kesalahan. Pangkalnya adalah hubbud dunya yang berlebihan. Memang kebutuhan kita terhadap dunia adalah kebutuhan secara darurat, bagaikan kita kebutuhan kita terhadap WC atau jamban. Walau bagaimanapun kita tetap butuh WC atau jamban, tetapi tidak pantas pikiran dan hati kita selalu mengingat WC atau menyebut WC atau jamban. Oleh karena itu hati kita, usaha tazkiyatun nufus, usaha disucikan dengan dari sifat-sifat hubbud dunya yang berlebihan. Dalam proses tahlil, prakteknya bagaimana kita membersihkan diri kita di dalam thariqat qadiriyah, tazkiyatun nufus bila ilaha illallah, menyucikan jiwa-jiwa, membersihkan hati, membersihkan nafsu-nafsu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, dalam thariqat qadiriyah, Syaikhul Qadir mengajarkan kepada kita dengan cara tertentu bagaimana kita membersihkan diri, mentakhallikan diri daripada sifat-sifat mazmumah dengan kaifiat zikir-zikir tertentu yang dibaiatkan di dalam thariqat qadiriyah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna turuqat tazkiyah, sesungguhnya thariqat tazkiyah, jalan-jalan metode-metode pembersihan jiwa, wa tasfiyah, dan penyuciannya, kathiratun, adalah banyak, la tuhsah, tidak bisa dihitung. Falidzalika qila, maka karena hal itu dikatakan, at-turuqu ila Allah Ta'ala bi'adatil anfasi, adapun jalan-jalan menuju Allah, jalan-jalan menuju usul ma'rifat billah, jalan-jalan untuk usul kepada Allah Ta'ala bi'adatil anfasi, dengan hitungannya nafas al-khalaqi, makhluk-makhluk. Jadi thariqah tazkiyatun nufus itu sangatlah banyak. Bahkan para ulama ahli tasawuf mengatakan dalam kitab-kitabnya bahwa turullahi la tuhsa, sesungguhnya thariqah kepada Allah itu tidak bisa dihitung. Sampai ada yang mengatakan bi'adatil anfasil khalaiq, sehitungan dengan nafasnya makhluk. Thariqah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bervariasi. Cuman thariqah yang paling mudah dan paling gampang untuk menuju usul kepada Allah adalah thariqatul dzikri. Syaikhul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala berkata, aqrabut turuqi ila Allah wa asal thariqatul dzikri. Paling mudahnya, paling dekatnya
metode pengusulan kepada Allah, dan paling mudahnya adalah metode atau thariqah zikir. Adapun thariqah zikir bervariasi yang muktabar seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Mizan Kubra juz pertama halaman 30, bahwasanya thariqah yang muktabar berjumlah 360. Artinya thariqah yang dikenal oleh para ulama, thariqah yang dikenal oleh umat Islam. Adapun thariqah ghairul muktabar yang banyak yang tidak dikenal itu lebih banyak mungkin ribuan, mungkin sebanyak nafasnya makhluk. Wasul tutur ila tidak suhadi. Adapun metode dasar atau usul itu semua thariqah la allati la suhadi yang tidak bisa dihitung. Konsepnya, metode dasarnya ini. Waya at-thariqatu zikri. Yang pertama thariqatu zikri, dan metode jalan zikir. Misalkan seperti kita, thariqatul qadiriyah adalah metode jalan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumat thariqatul fana wal baqa. Kemudian thariqah fana wal baqa. Setelah zikir ada konsep metode fana wal baqa. Pengertian fana, bagaimana kita memfanakan diri, memfanakan sifat-sifat kita, memfanakan asma-asma kita, kemudian memfanakan diri kita. Wal baqa, metode baqa agar kita merasakan langgeng bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan memfanakan? Yang pertama, fana'ul af'al. Fananya perbuatan-perbuatan kita. Karena kita sadar kullun min 'indillah, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rukun iman, khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Yang baik, yang jelek, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan makhluk, semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan kita, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, semuanya adalah af'alullah. Semuanya adalah af'alnya Allah. Semuanya adalah perbuatan Allah. Secara syariah, kita memang harus menyebarkan dan mengajak kepada kebaikan. Dan kita harus menolak dan tidak boleh mencintai, membenarkan kebatilan. Tapi secara hakikat kita harus sadar bahwa baik dan buruk, jelek dan bagus, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mentakdirkan, dialah yang mengkodok. Itu yang pertama adalah fana'ul af'al. Dengan fana'ul af'al, dengan konsep fana'ul af'al, kita bisa terbebas daripada mengaku-aku dan riya, sum'ah, sombong, dan hasad. Mana mungkin kita bisa lihat dengan amal kita, karena amal kita semuanya adalah anugerah daripada Allah. Apa yang mau diriakan, apa yang mau disum'ahkan, apa yang mau disombongkan, apa yang mau didengkikan kepada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Misalkan kita melihat orang lain diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, baik dunia atau ukhrawi, kita tidak menginginnya, tidak mendekatnya, karena semuanya adalah anugerah Allah semata. Dengan kesadaran, dengan dibukanya kesadaran fana'ul af'al, maka kita sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita dengan sendirinya akan terlepas, dengan sendirinya akan bersih daripada jiwa-jiwa kita. Terus fana'ul asma, fana'nya nama-nama, karena yang memiliki nama hanya Allah. Kita sebagai makhluk tidak pantas mencari nama. Kita sebagai makhluk hakikatnya tidak punya nama, tidak punya asma. Kita sebagai makhluk tidak pantas untuk nama kita senang kalau disebut-sebut.
Karena dengan kita mencari nama itu adalah pangkal riya dan pangkal sum'ah atau pangkal syirkofi. Kalau kita sadar bahwa semua nama adalah miliknya, bahwa seluruh alam semesta, dunia dan akhirat dan seluruhnya adalah merupakan terjadi asma Allah, terjadi daripada nama Allah. Terus kemudian adalah fana'u sifat, fana'nya sifat kita kepada Allah. Hakikatnya kita tidak mempunyai sifat, melihat, mendengar semuanya, ilmu dan semuanya, hidup semuanya hanya milik Allah, dan cuma kita dianugerahkan oleh Allah, dianugerahkan hidup, dianugerahkan mendengar, dianugerahkan melihat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Terus kemudian fana'u diri kita merasa fana sehingga kita sampai bisa merasakan al-baqa'u billah, merasa dekat dengan Allah. Tsumma tariqatul musyahadah, kemudian adalah tariqah musyahadah, yaitu apa? Tariqah metode kita menyaksikan setelah baqa', setelah fana, diri kita yang sejati, yang istilah Jawa dikatakan sebagai insun. Di dalam tariqat Akmaliyah kita dituntut untuk mencari insun. Apa itu insun? Insun itu adalah diri yang sejati. Istilah dalam bahasa Arab dikatakan sebagai sirrul asrar atau rasa ikan sejati. Bagaimana caranya? Setelah kita memfanakan diri, berusaha untuk melawan nafsu, sehingga kita bagaimana untuk bisa menghancurkan nafsu kita, keegoan kita, syahwat kita, maka kita akan dengan sendirinya akan menemukan jati diri atau istilahnya insun. Dan insun itulah, dan sirul asrar itulah, dan rasa jati itulah yang akan bermusyahadah kepada Allah. Di antara tariqah ada dasarnya, dari intinya ada tariqatul dzikri, tariqatul fana'ul baqa', tariqatul musyahadah. Masail ibadah badaniyah, kemudian seluruh peribadatan secara badaniyah, secara badan, secara jasmani, minas sholati dari sholat, wasawmi dan puasa, wal haji dan haji, wal jihad dan jihad. Puasa, sholat, haji dan jihad itu termasuk ibadah badaniyah yang juga pun kita berkewajiban untuk melaksanakannya. Tidak cukup ibadah secara batin saja. Summal mali, apakah cukup kita beribadah secara peribadatan secara batinnya saja, secara jasmani saja? Tidak. Summal mali, kemudian peribadatan secara harta benda, secara materi, minas zakati, dari zakat, baik zakat mal, zakat harta kalau sudah sampai pada nisab dan haul, ataupun zakat fitrah, wal hasanat, dan sedekah-sedekah dan perbuatan baik, sedekah dan sebagainya. Tsumma riyadatul hikamiyah, dan kemudian latihan-latihan secara hikmah. Min tajridin nafsi al-sawil dunyati, daripada mengosongkan, menanggalkan nafsu dari kerepatan duniawi. Wal alaikil batinati, dan ketergantungan badaniyah. Min taqlilil akli, dari menyedikitkan makan, wal dan tidur, wal uzlah dan uzlah, anil khalqi, dari makhluk, wa dzalik, dan lain-lain, berhubung riyadhah, dari perkara-perkara riyadhah. Dan yang disebut ini, yang disebut terakhir, tajrid nafsi al-munshagil wa tadattur yadul alaqil badaniyah min taqlil akli wal nawmi wal uzlati anil khalqi, wa dzalik, ini bisa dilaksanakan dalam istilah ilmu thariqat adalah khulwah. Apa khulwah? Khulwah adalah bersepi diri atau uzlah anil khalqi, mengasingkan diri dari makhluk. Adapun riyadhah seperti itu, seperti uzlah, seperti khulwah, itu dikatakan sebagai riyadhatul hikamiyah. Riyadhatul hikamiyah, latihan secara hikmah. Wa inna syatariyatul kusasiyah, sesungguhnya tariqat satariyah kusasiyah. Kenapa dikatakan sebagai tariqat kusasiyah? Yang pertama,
Thariqat yang dibangun, yang diasas oleh Sayyidina Abdullah Asy-Syattar, Imam Thariqat. Dan kedua, mujaddidnya, pembaharunya adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qusashi Al-Madani. Thariqat Syatari Qusashi Raya, Thariqat Mujaddid adalah thariqat dari arah pelajaran fikih, wal fana'i dan fana', wal baqa'i dan baqa', wal musyahadati dan musyahadah, wal mu'ayyanati dan mu'ayyanah. Mu'ayyanah kata orang Madura adalah jelasan, tempat dengan, tidak ada hal yang mentabiri atau tidak ada hal yang menghijabi. Wahia adapun Thariqat Syatari Qusashi aqrabu ila Allah tazkiyatun nufus, itu adalah metode paling dekatnya thariqah menuju tazkiyatun nufus, menuju penyucian jiwa, wa tasfiyul qulubi dan pencernihan hati fi hadzal zaman, di zaman ini, linnasi bagi manusia. Thariqah Qadiriyah dan Thariqat Sattariyah Al-Qushashiyah. Thariqat Qadiriyah dengan metode zikir jahriyah, Thariqat Sattariyah dengan metode zikir jahr lisannya, dan metode zikir khafinya, zikir samarnya, adalah suatu metode di zaman sekarang yang paling mudah untuk mencapai tazkiyatun nufus. Suatu metode, suatu cara bagaimana untuk membersihkan hati dari najis-najis ma'nawi. Suatu metode bagaimana cara untuk mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Di antara sifat yang tercela misalkan al-ghil al-nas, kata orang Madura dan manusia, menyimpan kesucian, menaruh kebencian, apalagi dendam terhadap manusia, itu merupakan bagian daripada penyakit qalbi yang harus kita tekan, yang harus kita bersihkan dengan tata cara model. Kasratul zikri, banyak berzikir, pertama dengan menyebut kalimat la ilaha illallah jahratan, dengan menyebut kalimat-kalimat zikir la ilaha illallah secara nyaring. Oleh karena itu, usahakan diri kita menjadi seorang insan-insan yang istiqomah, manusia-manusia yang selalu istiqomah untuk berzikir kepada Allah, istiqomah selalu berwirid, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan di dalam thariqah kita adalah yang pertama, bagaimana kita tunduk patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah landasan syariah. Adapun landasan yang kedua adalah landasan bagaimana kondisi hati kita selalu utuh dan utuh kepada Allah. Bagaimana hati kita selalu merasa dilihat, jiwa kita selalu bersih daripada sifat mazmumah, merasa dilihat oleh Allah. Itu adalah landasan ilmu haqiqah atau ilmu tasawuf. Adapun thariqah adalah menyatukan antara konsep zahir dan batin. Thariqah adalah menyatukan antara konsep syariah dan konsep hakikiyah. Thariqah adalah menyatukan konsep fikih dan konsep tasawuf. Inilah konsep-konsep thariqah kita, tidak keluar daripada jalur-jalur yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita memperoleh barokahnya, karunia Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, guru besar kita Sayyidina Abdul Qadir Jailani, Al-Imam Abdullah Asy-Syatari, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qusashi radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan tidak mungkin kita bisa mendekat kepada Allah sebagaimana kita tidak mungkin bisa beribadah secara benar, secara zahir, apabila badan kita ada najisnya, apabila diri kita masih hadas ini masih hadas dua, hadas besar atau hadas kecil, atau di tempat kita, di sajadah kita, atau apa yang kita pakai masih ada najisnya. Juga begitu, juga dengan hal itu tidak mungkin rohani kita
bisa wusul kepada Allah kalau masih dalam rohani kita, jiwa kita, hati kita masih ada noda-noda najis-najis ma'nawiyah yang kita sebut. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita selalu, hati kita selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah zikir, dan pikiran kita selalu bersih dan diri kita selalu bertakhalli sehingga diri kita kosong dari najis-najis ma'nawi. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran nadhara kulli inayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafaa'u nadhara wal barakah wa min syadil qadir al-jilani wa min syadil ashtari wa min syadil ahmad al-ushashi al-barakah naf'a wa nadhara. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك